Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membahas mengenai sintesis asam amino. Perkenalkan, nama saya Risha Fahuwaida dengan NIM 124350066. Saya Eva Wendri Mariza dengan NIM 124350038. Perkenalkan, saya Zaki Ananda Putri dengan NIM 124350036. Perkenalkan, saya Habibah Rara Syafian Sarulubis dengan NIM 124350066. Perkenalkan, saya Ramazera dengan NIM 124350060. Jadi teman-teman tahu nggak sih apa itu asam amino? Sintesis asam amino itu sendiri adalah proses pembentukan asam amino yang berlangsung melalui reaksi enzimatis yang memanfaatkan prekursor metabolik serta nitrogen anorganik yang diubah menjadi bentuk organik. Pembentukan ini terjadi dalam sel tumbuhan, bakteri, dan sebagian besar mikroorganisme. Prekursor yang digunakan berasal dari jalur metabolisme utama seperti glikolisis, siklus Krebs, dan jalur pentosa fosfat yang menyediakan senyawa dasar untuk disintesis menjadi berbagai asam amino. Prekursor metabolik utama dalam sintesis asam amino berasal dari jalur glikolisis, siklus Krebs, dan jalur pentosa fosfat. Alfa ketoglutarat menjadi dasar pembentukan glutamat, glutamin, prolin, dan arginin. Sedangkan oksaloasetat menjadi prekursor aspartat, asparagin, metionin, treonin, dan lisin. Pirufat menghasilkan alanin serta asam amino rantai cabang seperti hanilin, leusin, dan isoleusin. Kombinasi PEP dan eritrosa 4-fosfat membentuk asam amino aromatik fenilanin, tirosin, dan triptofan melalui jalur sikimat. Sementara itu, ribosa 5-fosfat menjadi prekursor utama histidin melalui jalur biosintesis yang lebih kompleks. Prekursor ini menyediakan angka karbon penting bagi pembentukan asam amino esensial. Mekanisme sintesis asam amino berlangsung melalui beberapa jalur enzimatis utama di dalam sel. Proses pertama adalah transmisi, yaitu perpindahan gugus amino dari glutamat ke berbagai alfa ketoasid, sehingga terbentuk asam amino baru dengan bantuan enzim aminotransferase dan koenzim PLP. Selanjutnya, pada aminasi reduktif, alfa ketoglutarat bereaksi dengan ion amonium menghasilkan glutamat melalui katalis glutamat dehidrogenase yang memanfaatkan NADPH sebagai reduktan sehingga nitrogen anorganik dapat difiksasikan menjadi bentuk organik. Kemudian, mekanisme ketiga adalah amidasi, yaitu pembentukan asam amino beramida seperti glutamin dan asparagin melalui kerja glutamin sintesis dan asparagin sintesis yang menambahkan gugus CONH2 dengan bantuan ATP. Selain itu, terjadi pula modifikasi gugus samping, di mana beberapa asam amino disintesis dari asam amino lain melalui perubahan struktur enzimatis. Misalnya, serin menjadi glisin, glutamat menjadi prolin, dan aspartat menjadi lisin dan Selanjutnya, kita akan membahas peran sintesis asam amino. Peran sintesis asam amino yaitu sintesis asam amino memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan karena asam amino menjadi bahan dasar pembentuk protein, enzim, hormon, serta berbagai molekul biologis esensial lainnya yang memungkinkan sel untuk tumbuh, memperbaiki diri, dan menjalankan fungsi metaboliknya. Proses ini juga berperan dalam pembentukan hormon dan senyawa penting, mendukung produksi enzim untuk reaksi biokimia, menyediakan bahan baku bagi sintesis protein, membantu pertumbuhan serta perbaikan sel, dan turut mengatur keseimbangan nitrogen di dalam sel sehingga menjaga stabilitas dan fungsi fisiologis organisme. Faktor sintesis asam amino dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, terutama ketersediaan nitrogen, karena nitrogen merupakan komponen utama pembentuk gugus amino. Selain itu, ketersediaan prekursor karbon seperti pirufat, oksaloasetat, dan alfa ketoglutarat dari glikosis dan siklus Krebs sangat menentukan kelancaran pembentukan asam amino. Proses ini juga dipengaruhi oleh aktivitas enzim biosintetik yang bergantung pada kondisi pH, suhu, keberadaan koenzim, serta potensi inhibitor. Kombinasi faktor-faktor tersebut menentukan seberapa optimal sel dapat menghasilkan asam amino. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sintesis asam amino adalah proses pembentukan asam amino dari prekursor metabolik yang berasal dari jalur glikolisis, siklus Krebs, dan jalur pentasa fosfat melalui mekanisme seperti transaminasi, aminasi, reduktif, amidasi, serta modifikasi gugus samping dengan jalur utama biosintesis meliputi jalur glutamat, aspartat, pirufat, dan aromatik atau sikimat. Proses ini menghasilkan asam amino esensial dan non-esensial yang penting untuk pembentukan protein, hormon, enzim, neurotransmitter, dan berbagai biomolekul penting lain yang mendukung pertumbuhan,
perbaikan sel, metabolisme, serta keberlangsungan fungsi fisiologis organisme.